Ku mau cinta Yesus selamanya. Jemaat, banyak orang merasa tinggal dalam kebenaran, tapi apa benar? Belum tentu. Belum tentu. Kenapa, saudara? Kebenaran dalam Alkitab itu punya 3 dimensi. Satu, kebenaran itu berdimensi legal, legalitas. Itu aturan. Semua bentuk pelanggaran terhadap aturan Tuhan tidak mau. Kalau mau menang ikut aturan. Semua bentuk pelanggaran Tuhan tidak mau. Legalitas yang dibangun di atas pulihnya hubungan antara manusia berdosa ini dengan Tuhan. Saya pakai contoh. Saudara tahu motor? Pernah naik motor? Siapa punya motor? Sendiri punya? Sudah lunas? Ya beli ya kasih lunas lah. Oke. Kalau saudara naik motor, pakai helm, ada SIM, ada STNK, lampu-lampu ada, kaca spion ada. Ada operasi lalu lintas di jalan situ. Berani pergi? Berani. Tapi coba, SIM tidak ada, lampu-lampu tidak ada, kaca spion tidak ada. Ada operasi lalu lintas di situ, berani pergi? Berani pergi? Kenapa tidak berani? Kan saudara punya om polisi itu. Kalau pakai helm, kaca spion ada, lampu ada, semua ada, mereka operasi di situ, polisi operasi itu, kita pergi. Sampai sana dia tidak tahan kita, kita putar kembali. Dia tanya, hei, kenapa kau putar kembali? Pak, tolong tilang saya. Ikut aturan. Di sini ada yang biasa langgar aturan? Ada. Betul-betul ada. Dia paham apa? Aduh, jangan masuk di situ. Itu jadi masalah nanti. Jemaat, pertama tadi kebenaran berdimensi apa? Legal. Kedua, kebenaran itu punya dimensi moral. Dimensi apa? Moralitas. Moralitas itu adalah kesatuan antara pikiran, perkataan, perbuatan. Kebenaran itu bermoral. Kenapa? Karena tidak semua yang kelihatan baik dibangun di atas motivasi yang benar. Makanya Paulus bilang, ingat, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk, dan bukan untuk. Jemaat, ingat bahwa tidak semua senyum tulus. Tidak semua senyum tulus. Kita datang, kita bilang, Shalom. Dia bilang, Shalom. Kita lewat, baru dia bilang, Tuh. Amin kah? Iya. Saya mengajar, saya berbagi ilmu homiletika, berkhotbah. Orang tanya saya, pendeta, khotbah yang baik itu yang bagaimana? Saya bilang, kau punya maksud. Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis, berapi-api atau berair-air. Saya bilang khotbah yang baik bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik ialah omong apa ya buat begitu. Jangan omong lain, ada yang lebih parah, bukan sekedar omong lain buat lain, ada yang malah pikir lain, omong lain, buat lain. Hasilnya kelainan. Jadi kalau saudara ketemu orang kelainan itu kan tidak sinkron semua. Ini lain tindakan. Di Papua ada. Di Jayapura. Kira-kira gitu. Saudara-saudara, saya berkhotbah di banyak sekali bank. Saya bilang begini. Ini ibu-ibu yang kerja di bank ini cantik-cantik semua. Mau lihat dekat, lihat jauh tetap cantik. Mereka pakai pakaian bagus-bagus lagi, kerja di ruangan yang bagus, tertata rapi lagi, pakai AC. Wih, kita pergi ke bank itu macam tidak mau pulang. Macam kayak mau lihat-lihat terus ini. Kita baru naik tangga terakhir, di tangga terakhir dengan santun sekali mereka bilang begini, selamat siang,
Ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya dorang, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang ketika bangun pagi lihat suami bangun, terus dia bilang, selamat pagi. Ada yang bisa kami bantu? Karena itu kebenaran punya moral. Amin kok. Hati-hati supaya jangan ada dusta di antara. Ini ada kader partai ada hari ini. Kader. Saya mau bilang pada saudara, zaman yang berubah ini kadang-kadang membuat banyak perubahan. Salah satunya adalah kadang-kadang dulu caleg yang janji masyarakat pemilih. Sekarang ini bisa masyarakat yang janji kembali caleg. Jadi hati-hati. Di Jayapura ada masyarakat yang mulai janji caleg. Jadi saudara-saudara, kebenaran punya dimensi kedua itu apa? Ketiga, kebenaran punya dimensi sosial, sosialitas. Kepekaan untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Kepekaan. Solidaritas. Kenapa Yesus mau berkorban bagi kita? Kan dia solider dengan kita. Sehingga orang yang bilang hidup dalam kebenaran harus punya rasa solidaritas sosial yang kuat. Harus. Teman, pernah ke swalayan? Pernah tawar barang di swalayan? Pernah kok tidak? Tidak Pemilik swalayan orang kaya atau orang miskin? Saudara lihat, beli di orang kaya tidak tawar. 99.900 dia ambil uang 100.000 dia kasih. Orang kasih kembali permen satu dia bilang kau dapat saja, jangan ukur saya pagi. Beli di orang kaya tidak tawar, tapi kalau pagi-pagi ada nenek-nenek jual sayur lewat ikut situ, tawar tidak? Tawar. Tahu juga. Itu tawar itu mengerikan. Nenek, sayur berapa? Ini nenek-nenek sudah senang ini. Nenek susah, mungkin pulang jual sayur dia sudah mati mungkin. Kita tanya, sayur berapa? 3.000. Terus dia bilang 3.000. Kita sengaja kaget. Hah? 3.000? Bisa 9.000. Kadang-kadang tambah satu kalimat saya potong. Bisa 9.000 kah? Nenek dong tanam sendiri juga. Itu kalau saya yang jual, saya bilang kau bawa free saja. Bawa. Tidak usah bayar, bawa saja, bawa. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000, padahal turun dari mobil ini. Di kanan ada iPhone terbaru, di kiri ada Samsung terbaru, masih ada Nokia dalam tas lagi. Pakai rantai selip berat 1 kilogram. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000, itu memang terlalu bermasalah. Jemaat, mulai besok tawar sayur itu terbalik dari itu. Jadi tanya, nenek, sayur berapa? 3.000. Maaf nenek, bisa 3.000? Nah, kalau bisa tawar sayur, kalau bisa tawar sayur 3.000 jadi 3.000, hanya 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama itu orang punya solidaritas sosial yang kuat sekali, pantas dipuji, pantas ditiru. Tapi yang kedua mungkin makan puji dia itu. Atau mungkin yang ketiga gila juga mungkin dia. Jadi kita yang tentukan sendiri saja di situ. Nah, jemaat, kebenaran namanya, ikat pinggang namanya. Para tentara dulu ketika mereka pakai ikat pinggang, di ikat pinggang itulah mereka menyarungkan pedang mereka. Supaya apa? Supaya mereka bergerak bebas. Supaya apa? Jemaat tidak salah saja orang cari-cari dia pun kesalahan. Apalagi kalau buat salah. Karena itu supaya engkau bergerak bebas tanpa rasa takut.
pakai ikat pinggang. Namanya, bayangkan kalau ada musuh datang dari sana, dia mau berkelahi atau tarik celana. Lama-lama dia mati. Ikat pinggang namanya kebenaran. Kedua, pakailah baju sirah yang namanya keadilan. Baju sirah namanya, saya ingin bilang pada saudara begini, jemaat, kebenaran tidak boleh berdiri sendiri. Di mana kebenaran itu ada, keadilan harus ada di situ. Keadilan dan kebenaran seperti uang dengan dua sisi yang tidak boleh dipisahkan. Kadang-kadang bangsa ini kita pikir sudah benar, iya, tapi kadang-kadang tidak adil. Kita menuju, ini Indonesia merdeka tahun berapa ya? Berapa tahun? Saya lupa. Berapa tahun ini? Ya harus adil dong. Kalau Jakarta maju, NTT mesti maju, Papua mesti maju. Adil itu. Adil itu. Tidaklah tidak adil. Kebenaran, keadilan berjalan bersama-sama. Kenapa saudara? Keadilan itu dibutuhkan supaya tuduhan yang dituduhkan kepadamu menjadi palsu. Keadilan dibutuhkan supaya tuduhan yang dituduhkan kepadamu menjadi palsu. Saya pakai contoh. Saya punya papa, saya sebut papa kandung. Saya punya istri, punya papa, saya sebut mertua. Kalau saya ambil 100.000 kasih saya punya bapak kandung, adil. Kalau saya ambil 100.000 kasih saya punya mertua. Supaya ketika saya kasih 100.000 dia saya punya bapak kandung, istri lihat dan istri bilang, kau ambil uang kasih kau punya bapak. Tanpa saya bicara, dia punya bapak yang bilang dia, jangan marah kau punya suami, dia juga kasih saya 100.000. Tuduhan menjadi palsu. Jemaat, pernah saudara mengalami orang bicara-bicara saudara punya nama? Pernah? Terus yang dia bicara itu tidak benar? Pernah? Terus saudara rencana mau panah kasih mati dia? Yang paduan suara pernah alami begitu? Lalu saudara selalu buat status di Facebook, kalau tidak tahu tentang saya jangan bicara macam tahu-tahu. Begitu dia. Lakukanlah dengan adil, cukup bagimu. Jemaat Efesus, jemaat yang kecil, waktu mereka beribadah, orang-orang bilang, manusia ibadah apa itu? Roh apa yang naik? Tidak usah berbantah-bantah, lakukan saja dengan adil. Amin. Keadilan bukan sekedar berbagi sampah, bukan sekedar itu. Keadilan itu juga sekaligus ingin mengingatkan kepada kita, kalau engkau menuntut hakmu, jangan lupa kewajiban. Kadang-kadang kita menuntut hak, tapi tidak mau jalankan kewajiban. Tidak bisa juga, tidak adil. Kalau hak mau diterima, kewajiban mesti dijalankan. Jemaat, saya punya pernyataan 1-2 hari kemarin, itu banyak orang tidak suka, tapi namanya saya pernyataan. Saya bilang begini, orang yang beriman pura-pura adalah orang yang tidak belajar untuk isi otaknya, tidak bekerja dengan tenaga dan tangan yang Tuhan berikan, tapi mau berdoa minta berkat. Itu iman pura-pura. Tidak isi otaknya, tidak bekerja dengan tangan dan tenaga yang Tuhan kasih, tapi selalu kelihatan beriman dan minta berkat. Siapa bilang? Burung itu Tuhan pelihara. Amin. Tapi tidak melemparkan gandum ke dalam sangkarnya. Burung itu mesti keluar. Dia cari di ladang-ladang. Resiko kena panah, dia tetap harus cari. Tidak bisa duduk-duduk minta-minta. Tidak bisa. Proses itu adil. Jemaat, dulu ada binatang satu, dia punya nama ayam. Wah, sekarang juga masih ada toh.
Dulu itu ayam itu kita hanya bedakan dia atas ayam jantan dan ayam betina. Tapi tiba-tiba muncul ayam potong. Di sini ada ayam potong juga. Akhirnya yang dulunya hanya ayam, sekarang menjadi ayam kampung. Karena sudah ada ayam potong. Ini yang buat kita pusing. Ini ayam kampung yang dipotong atau ayam potong yang di kampung. Kita jadi pusing sendiri gitu. Jemaat, ada yang punya ayam kampung di rumah? Lebih dari 2 ada? Kasih 1 dulu. Dengar, jemaat. Ayam kampung itu kita pelihara setengah tahun, 1 tahun masih kecil. Tapi dia punya daging enak tidak? Kalau betina bertelur ke tidak? Kalau dijual mahal tidak? Karena dia mengalami proses yang baik. Ayam potong, tahu ayam potong? Kita pelihara 1 bulan saja dia punya mata sudah besar begini. Itu kalau lihat pakai kaca pembesar, kalau lihat tuh. Tapi itu ayam, ibu-ibu pulang dari pasar ikat salah di motor, kaki patah. Karena tidak paham proses. Proses menjadi sesuatu yang penting, itu adil. Keadilan juga berarti begini. Kalau saudara menuntut berkat-berkat jasmani, jangan lupa minta berkat-berkat rohani. Kadang-kadang kita terlalu menuntut berkat jasmani saja. Rohani kita tidak peduli, nah, mau bagaimana. Padahal yang jasmani bisa direkayasa dan yang jasmani semua akan selesai. Beredar di grup-grup WA itu bilang begini, yang jasmani ini, kalau sudah umur 50 tahun, cantik atau tidak cantik itu tidak penting lagi. Karena tidak bisa disembunyikan lagi di balik lipstik dan bedak, tidak bisa lagi. Waktu kita umur 20-30 tahun itu yang kelihatan kita kinclong sekali. 50 tahun meleleh ini meleleh. Meleleh. Saya punya teman, kami masih SMA. Dia tato Guns N' Roses yang gagah. Kulit bagus, tinta bagus, kontras mantap. Umur 17. Waktu dia umur 43 tahun dia sakit, kami pergi lihat dia, saya juga sedih. Saya sedih. Itu tato itu bukan seperti orang begini lagi, seperti orang begini. Seperti menyembah itu. Mau apa? Ibu-ibu. Di sini tidak ada ibu-ibu. Ini SMP semua. Ibu-ibu. Kalau ada yang datang tanya, ibu umur berapa? Terus ibu bilang, 50. Dia sengaja kaget. Hah? 50? Macam baru 30, jangan percaya, jangan percaya. Masa umur 50 sama dengan 35, nah yang 15 di mana? Kalau ibu jalan dengan ibu punya anak perempuan, ada yang tanya, siapa ini? Ini siapa ini? Ini siapa? Oh, itu saya punya anak perempuan yang pertama. Terus dia sengaja kaget. Anak perempuan macam kakak adik, jangan percaya, jangan percaya. Masa mama dengan anak macam kakak adik? Mama dengan anak kalau seperti kakak adik itu hanya 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia punya anak nona itu mukanya terlalu tua. Jadi dan dia punya mama tuh tipis sekali dia punya. Atau kemungkinan yang kedua, dia punya mama menikah terlalu muda. Mungkin 6 tahun sudah nikah. Akhirnya jangan bangga di situ. Umur 60 tahun, jemaat. Umur 60 tahun ada jabatan atau tidak ada jabatan sama saja. Kau sudah pensiun? TNI, Polri, apalagi ASN, rata-rata kan pensiun umur 60 toh?
Waktu kita aktif itu yang orang datang ketemu kita, siap, laksanakan, hormat, lakukan. Nah, itu aktif, Bapak. Sudah pensiun, mau terima pensiun di kantor pos itu. Anak kecil yang baru honor 3 bulan, dia bisa lihat kita dari jauh, baru dia bilang, tua, kau aman kau tua? Wih. Hati sakit kita ini. Jemaat, umur 70 tahun, rumah besar atau rumah kecil sama saja. Apalagi rumah tingkat. Kau sudah pakai tongkat mau naik di lantai 2. Tidak jadi. Jemaat, umur 80 tahun, kalau Tuhan izinkan kita umur panjang, kaya atau miskin pun sama saja. Sama saja. Tidak mungkin lagi saudara babi bakar 2 kilo itu, batu bakti itu bisa. Kolesterol, asam urat, diabetes, jantung, gigi tidak ada. Orang masih kunyah, orang lain masih kunyah, kita tidak kunyah. Kita hanya mall saja. Begitu. Apa yang bisa kita banggakan, saudara? Tidak. Adil kalau jangan hanya minta berkat jasmani, toh, minta juga berkat. Nanti kesimpulannya di akhir khotbah ini, saudara tahu kenapa halal itu penting. Sudah 2. Pertama, ikat pinggang namanya, baju sirah namanya. Ketiga, pakailah sepatu, pakailah kasut, pakailah sendal yang namanya kerelaan. Kerelaan. Memang kalau melakukan sesuatu tidak rela itu tidak bisa. Paduan suara. Ini semua latihan rela-rela semua. Atau pas tampil yang rela. Melakukan sesuatu kalau tidak rela itu tidak bisa. Mesti rela. Pernah putus cinta? Ulang-ulang. Saya prihatin. Kalau kita putus cinta, dengar. Kalau putus cinta dan kita tidak segera rela, melepaskan, move on sudah, kita bisa sakit hati dari tamat SMP sampai mati. Itu om, itu nona, itu nyong kasih naik foto dengan dia punya tante kita yang tersinggung. Nanti kita capture itu foto, lingkar merah di itu tante punya kepala, anak panah merah tunjuk di dia punya mata. Kita messenger dia bertanya, siapa itu? Rela. Melakukan sesuatu mesti di sini ada pengurus partai. Ada. Rela. Amin. Jemaat, anggaplah kita punya baju, satu baju terbaik lah, itu baju paling baik sudah. Itu baju yang paling kita andalkan. Pergi ke gereja juga itu baju, orang mati juga itu baju, syukuran juga itu baju, pokoknya itu baju. Terus pas mau acara, ada keluarga dari kampung datang bilang, kakak, kasih pinjam saja, kakak pun baju itu dulu, kasih pinjam dulu. Kita masih pikir-pikir untuk mau tolak, orang tua datang bilang, kasih. Karena itu kau punya saudara, besok-besok kau susah, bukan baju yang tolong kau, saudara yang tolong. Ya, terus kita kasih dengan tidak rela. Saudara bayangkan kalau kasih dan tidak rela, itu kan kita pasti ambil. Itu hari kau tambah 2.000 jadi kau ambil. Kerelaan itu penting. Amin. Jemaat. Bukan itu yang Paulus maksud. Dia masuk sedikit lebih dalam. Kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Kerelaan memberitakan Injil. Injil itu apa? Berita pembebasan. Injil itu berita pembebasan. Bukan berita menakutkan. Berita pembebasan. Supaya yang takut itu menjadi berani. Supaya yang bodoh itu mau belajar. Itu pembebasan. Saya melayani di rumah sakit.
Kalau ada nenek-nenek sakit, saya bilang, nenek, yuk, kita berdoa nenek. Yuk, saya doa habis mungkin nenek sudah mati. Terus saya jelaskan sedikit, tapi nenek mati masuk surga. Saya jelaskan terus, saya bilang, Pak Pendeta, mati hari ini dan besok sama saja. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Bahkan di lorong-lorong kematian pun dia tetap punya pengharapan untuk bisa. Itu pembebasan. Sekarang, kadang-kadang kita ini lebih banyak kasih takut orang, bukan membebaskan orang. Amin kok? Saya mau tanya ibu-ibu dulu. Ibu-ibu! Kasih makan anak umur 2 tahun itu gampang atau susah? Susah kan? Kan kita kejar-kejar dia begini, kejar. Sudah setengah jam kita bilang, ini anak tidak bisa mengerti orang tua sedikit. Anak umur 2 tahun suruh mengerti dia punya mama yang 40 ini. Oke. Kalau anak tidak mau makan, ibu-ibu, anak tidak mau makan, kasih tahu dia baik-baik. Adik, makan. Biar adik sehat, adik kuat. Ya toh? Ini anak tidak mau. Saya kira orang NTT, orang Papua sama ini. Anak-anak tidak mau makan, dia bilang, makan itu Allah. Terus ada yang datang. Wah. Di sini ada begitu. Yang kasih takut anak kecil ada. Nah, anak besar dalam ketakutan. Bagaimana dia? Di sini ada yang punya suami istri, ada kok suami istri ada. Ya, artinya ada suami lah dengan ada istri, tidak. Ada kok orang tua di sini. Malam-malam kalau anak-anak belum bisa tidur, jangan kasih takut dorang. Kasih tahu dia baik-baik. Adik, bobo. Ayo bobo. Biar bangun lebih tempo, badan sehat. Iya toh? Ayo, bapak dan mama sudah lelah ini. Adik bobo. Adik tidak bobo, papa mama bobo duluan nanti. Nah. Iya, kasih tahu begitu. Kamu belum merasa ada anak kamu. Kamu tertawa. Ini anak tidak tidur, suami istri sepakat kasih mati lampu. Terus dia punya papa keluar dari pintu belakang menuju jendela kamar. Sengaja garu jendela lagi. Terus dia punya mama di dalamnya. Itu. Om, ade sudah bobo, om. Itu keluarga tipu. Di sini ada. Itu keluarga ada di sini. Fam apa? Memberi keberanian. Jangan takut. Saudara tahu, berita Injil itu berita yang ingin kasih tahu orang. Jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Supaya kalau ada anak muda datang bilang ke saya, Pak Pendeta Yandi, saya rasa saya manusia paling berdosa di dunia. Adi, jangan takut. Pak Pendeta juga orang berdosa. Tapi kasih Tuhan lebih besar dari. Masa dia datang dia bilang, Pak Pendeta Yandi, saya rasa saya manusia paling berdosa di dunia. Iya, saya lihat engkau punya muka-muka berdosa ini. Engkau kalau tidak bertobat, kaki tangan patah buang semua itu. Kata, itu bukan Injil. Indonesia ini mesti bebas dari ketakutan. Kalau mau menang, harus bebas. Sehingga siapapun yang akan ada di Indonesia, orang yang memberitakan Injil, berita pembebasan, jangan takut. Jangan takut. Sama-sama 1, 2, 3. Jangan. Lebih kuat, 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah, 2, 3. Itu Injil, pembebasan. Kita ini yang sedikit, Bapak Mama tahu, daerah-daerah yang terbelakang, kalau kita tidak mulai dengan memberitakan Injil, repot. Kenapa? Kita punya anak-anak. Kita pergi, saya bilang jemaat, jemaat, saya pergi kau punya rumah, jangan kasih saya roti, biskuit dirusak. Kenapa Bapak? Tidak usah kasih. Bapak bukan datang tiap hari juga, kasih saya ubi kah, pisang kah, kelapa kah. Kenapa? Saya pikiran. Pikiran apa? Saya pikiran ini, kalau kau kasih saya biskuit itu, setiap kali saya mau makan,
Kamu punya anak dari belakang ini kan pintu dia dulu. Kita panggil dia datang bilang, mari dia bilang, kalau ini kita tidak bisa memberi kepada mereka semangat untuk hidup, sampai kapan kita dengan mental seperti itu? Sampai kapan? Dan itu tanggung jawab kita sebagai orang-orang beriman untuk bilang kepada mereka, jangan takut. Jangan takut. Amin kok? Kita takut setan atau setan? Oke, ikat pinggang namanya, baju sirah namanya, sepatu namanya. Tentara-tentara itu kalau mereka sudah pakai mereka punya sepatu itu, mau masuk lumpur kah, duri kah, panas kah, semua mereka masuk. Kalau dia bilang pakailah sepatu namanya kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Keempat, pakailah perisai yang namanya iman. Perisai namanya iman. Perisai dulu ada dua. Satu perisai kecil yang ditaruh di tangan untuk perkelahian satu lawan satu pakai pedang. Pegang. Tapi ada perisai yang kedua, dia besar seperti tudung saji. Kenapa? Orang dulu kalau perang itu bukan saja pakai panah yang tajam, tapi setiap kali mau panah mereka celup dulu di dalam ter, dibakar baru panah. Datang 100-200 anak panah. Kalau pakai yang kecil begini mati. Jadi harus pakai yang besar kita gitu. Pakailah perisai namanya apa? Kenapa iman penting? Karena ada banyak hal yang kita tidak duga. Ada banyak hal kita tidak duga. Kita akhiri 2019, mau masuk dengan penuh harap di 2020. Tiba-tiba COVID datang, menjungkir balikan banyak. Dan sekarang kita mulai bergerak. Kalau kita tidak dengan iman, tidak bisa. Jangankan itu, saudara. Kita di rumah saja, kita di kantor saja. Kadang-kadang ada datang ibu-ibu, Salam, selamat pagi, apa kabar semua? Cantik-cantik, ganteng-ganteng semua. Ya, hari ini. Besok dia datang, mungkin semalam itu efek vaksin atau apa dia. Datang kan tiba-tiba dia berubah. Dia tidak bicara seperti kemarin. Kita bilang, ibu, kenapa tidak ceria seperti kemarin? Kau tanya-tanya kenapa? Jadi masa. Jadi itu harus disikapi dengan Saudara dengar. Iman itu membuat kita tuh menggantungkan harap pada Tuhan. Ada kendaraan jalan, kecelakaan, tinggal 2 orang yang selamat, 1 orang beriman, 1 orang tidak beriman. Yang beriman akan bilang begini, untung Tuhan saya selamat. Untung. Yang tidak beriman akan bilang, untung tadi saya lompat cepat-cepat. Ini satu peristiwa yang baik. Jemaat, iman ialah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada kira-kira 3 kata kunci. Saya mulai. Dasar. Dasar itu fondasi. Tahu fondasi? Teori tentang fondasi itu ringan. Fondasi kuat, bangunan kuat. Fondasi miring, bangunan miring. Jelaskan? Fondasi dari apa? Segala sesuatu yang kita harapkan. Saudara mau jadi orang paling kaya di Indonesia, silakan. Saudara mau jadi orang yang paling sukses di Indonesia, silakan. Saudara mau jadi perempuan tercantik CRT, silakan. Tapi kita bangun dia di atas dasar apa itu yang penting. Kenapa? Karena ada banyak orang yang tidak beriman pun dia rindu jadi orang paling sukses, dia rindu jadi orang paling cantik, dia rindu semua. Yang membedakan kita adalah dasar. Yang kedua bukti. Bukti dari yang lihat atau tidak lihat? Tidak lihat. Saudara dengar ini. Bukti dari yang tidak lihat. Arsitek. Waktu dia mau menggambar ini hotel ini, dia taruh dulu di sini.
ruangan ada berapa, ukuran berapa, pintu di mana, jendela di mana, tangga di mana, lift di mana. Dia gambar di sini. Kelihatan atau tidak kelihatan? Dari yang tidak kelihatan, dia tuangkan di satu kertas. Kelihatan atau tidak? Dari yang kelihatan itu orang mulai bekerja, jadilah ini hotel kan? Setelah jadi ini hotel, banyak orang kan kagum ini hotel kan? Ini, saudara, tadi ada foto-foto di situ. Kenapa kamu tidak foto? Orang kagum tentang bangunan, kan dia datang dia foto-foto di situ, separuh begini, separuh begini, separuh begini. Iya kan? Tapi dengar, titik-titik terkuat dari ini gedung, yang foto itu tahu? Tahu atau tidak? Siapa yang paling tahu? Hanya dua orang, yang menggambar dan yang mengerjakan. Tuhan menyelidiki kita punya hati yang mana itu. Aminkah? Sehingga dalam segala perkara, pakailah perisai iman. Itu kita setuju persis dengan ini. Hanya orang beriman yang akan bilang, Tuhan indah rencana. Yang tidak beriman tidak bisa bilang. Tidak bisa. Sudah 4. Ini khotbah baru di awal-awal ini, belum. Ikat pinggang namanya, baju sirah, sepatu, perisai, pakailah ketopong. Yang kelima, ketopong yang namanya keselamatan. Ketopong itu pelindung kepala toh, helm, masker, bukan masker bengkuang. Ini yang pakai pelat itu, hanya kasih keluar mata saja toh. Dan dia bilang begini, pakailah ketopong yang namanya keselamatan. Ini nasihat bagi jemaat yang menarik. Kenapa? Kalau engkau masih berdiri di situ, berdiri tegak, itu karena apa? Tuhan. Keselamatan yang Tuhan berikan bagi kamu. Penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kamu. Yang membuat kamu masih ada hingga hari ini. Dan engkau akan terus berdiri di situ. Karena apa? Keselamatan yang dari Tuhan. Amin. Jemaat! Orang-orang yang jadi pekabaran Injil suka tanya, bilang begini, dosa itu apa? Dosa melanggar kehendak Allah. Betul. Tiap hari kita langgar kehendak Allah berapa kali? Banyak atau sedikit? Bisa hitung atau tidak bisa hitung? Sendiri buat sendiri tidak bisa hitung. Terus orang pekabaran Injil bilang begini, anggap saja kita punya dosa 1 hari 3. 1 hari berapa? Dosa pikiran 1, perkataan 1, perbuatan. Kalau 1 hari 3, 1 bulan berapa? 3 kali 30 hari? 90. 1 tahun berapa? 90 kali 12 bulan? 1080. Taruhlah 1000 toh. 1 hari 3, 1 bulan 90, 1 tahun 1000. Coba masing-masing kali dengan umurnya sekarang. Pendeta Yandi umur 46 tahun, kalau kali 1000, 46.000. Bisa pi surga itu pendeta itu. Itu 1 hari 3, apalagi kalau 1 hari tidak bisa hitung. Jadi kalau kita masih selamat, itu hanya karena amin. Masa saudara yang terbaik saja dia berikan bagi kita, apakah lagi hanya sekedar merubah nasib kita ini, masa tidak bisa? Yang paling mahal saja dia berikan bagi kita. Asal kita mau bekerja. Jemaat! Ora et labora artinya, itu dia pun nilai hanya 75. Mau yang 100? Mau? Mau yang 100 dengar. Ora et labora artinya berdoa dan bekerja keras. Ora et labora artinya keras. Jangan balik doanya yang keras-keras, kerja lemah-lemah. Mau bagaimana menang? Amin kok? Begitu. Gerindra mesti doa dengan kerja. Jangan kerja main-main. Nanti ada sidak baru pusing nanti kita. Amin toh? Begitu.
Oke, ikat pinggang namanya? Baju sirah namanya? Sepatu? Perisai? Ketopong? 5 hal yang disampaikan di awal itu hanya perlengkapan bertahan. Perlengkapan apa? Jemaat, ada yang suka sepak bola? Real Madrid atau Barcelona? Real atau Barca? Barca atau Real? Real atau Barca? Barca atau Real? Oke. Real Madrid itu hebat-hebat begitu, Barcelona jago-jago begitu. Tapi kalau hanya bertahan, lawan Persipura kalah. Dia harus menyerang untuk memenangkan pertarungan. Kalau bertahan, harus menyerang. Amin. Paulus kasih tahu 2 senjata untuk serang. 2 senjata untuk serang. 1, firman. 1 apa? Firman itu yang akan memutuskan. Saya setuju dengan ibu, saya tidak setuju dengan bapak. Saya mau ikut ini, saya tidak ikutin. Kan dia pakai ukuran itu. Dia kasih tahu, ingat, firman itu seperti pedang bermata 2. Dia iris ke sana, tapi iris juga ke sini. Artinya, kalau untuk orang lain kita kutip firman, jangan lupa kutip firman untuk diri sendiri juga. Jangan sampai sebentar habis khotbah, sebentar ada yang Pak Pendeta, yo, khotbah tadi pas. Saya tanya, pas dengan dia Bapak. Habis dengan kau tidak pas. Dengan saya firman datang, sampai saya dia serong, dia lari ke sebelah Bapak. Firman. Jemaat! Firman itu seperti cermin. Tahu cermin? Tahu cermin? Pernah pakai cermin? Saudara datang di firman, di cermin. Kan pertama hanya mau lihat saja begini kan? Setelah lihat baru dia, aduh alis. Makin banyak bercermin, makin rapi kita punya hidup kan? Saudara kan kalau lihat ada kotoran di sini kan begini toh? Tidak mungkin saudara lihat di cermin, iya ada kotoran, biar kasih tinggal. Makin bercermin, makin rapi. Amin toh? Tapi jemaat, hati-hati, sama-samanya kaca. Tapi ada yang nama cermin, ada yang nama kaca spion. Tahu kaca spion? Pernah pakai? Kalau cermin itu lebih banyak lihat siapa punya diri. Kalau kaca spion lebih banyak lihat, kan dia punya cara lihat begini dong. Lama-lama orang lain yang beli kulkas, kita yang kedinginan di rumah. Orang lain yang beli motor, kita yang tidak tidur, kita bilang, kau tanya dulu dia. Tanya apa? Dia kredit ke kese dia. Perang antara Daud dan Goliat itu mewakili kelompok yang besar. Goliat mewakili kelompok yang besar sekali. Fasilitas lengkap, postur mantap. Daud mewakili kelompok kecil, postur kecil dengan fasilitas ringan. Kalau hanya lihat pada mereka, Goliat punya besar, dia kalah sebelum bertarung. Tapi apa yang dilakukan dia? Dia fokus pada dirinya. Sangat kuat. Dia fokus begitu rupa sampai dia bilang, lawan manusia sebesar itu datang yang kelengkapan perang seperti itu, saya cukup bawa batu 5 cukup, dia kalah. Meyakini diri. Dia fokus dengan diri. Itu menjadi penting. Tapi saya mau kasih tahu cepat-cepat di 2 hal ini. Firman itu ada 2 hal penting. Pertama, kronologi. Pertama apa? Alkitab itu berisi kronologi begini. Penciptaan, kejatuhan manusia dalam dosa, rencana penyelamatan Allah, kedatangan Yesus Kristus, janji untuk hidup yang kekal. Kalau baca firman harus masuk dan paham betul kronologi ini. Karena ada banyak ayat yang sepertinya baku tolak, baku hela. Kalau kita tidak paham ini, kita bisa bilang, loh kok kenapa ini ngomong lain? Ini ngomong lain. Itu pertama. Kedua, firman itu berisi 2. Alkitab ini berisi 2 hal. Satu dia punya nama ajaran, apa? Yang kedua nama informasi. Nama apa? Informasi. Gereja Tuhan jadi rusak ini karena orang bikin informasi jadi ajaran. Murid Yesus itu 12, itu informasi.
Jadi nanti ada gereja di sini, dia pilih pekerja, dia pilih penatua 13, tidak apa-apa. Jangan sampai ada yang pilih 13, terus kita datang bilang, kenapa Yesus punya 12, kau 13? Kau lebih dari Tuhan. Salomo punya istri 700. Berapa? Gundik 300. 700 tambah 300. 1000 toh? Saya yakin. Saya baru punya nama dia tidak kenal. 1000. Mungkin sudah lewat. Kau pun nama siapa dulu? 1000. Kalau satu hari dia dengan satu orang dari istri-istrinya, dia butuh kurang lebih 3 tahun baru putar kembali sampai istri pertama. Itu dia sampai sudah pemilu berikut 2002. Tapi itu kalau Alkitab bilang istri 700 gundik 300 itu informasi bukan ajaran. Jangan sampai tagal mau kawin 2 dia bilang kenapa Salomo boleh 700? Saya baru mau masuk 2 kamu marah-marah. Jadi mau pakai firman mesti jelas. Hendaklah, janganlah, jangan, supaya kita tahu mana. Amin kok? Oke. Ikat pinggang, baju sirah, sepatu, perisai, ketopong, senjata pertama, firman. Senjata kedua, ini terakhir. Senjata kedua, doa. Senjata kedua apa? Doa. Jemaat, doa itu relasi, bukan kata-kata. Doa itu relasi, bukan kata-kata. Banyak orang terlalu sibuk dengan kata-kata sampai lupa bangun relasi. Kalau saya dengan beliau ini, kami dua punya relasi, kami dua kenal baik. Saya jalan kaki, beliau naik motor, ketemu saya di jalan tanpa saya minta, dia berhenti tanpa saya minta. Hei pendeta, mau kemana? Naik, karena kami dua saling kenal. Tapi kalau kami dua tidak saling kenal, kami dua tidak ada relasi, saya jalan kaki, dia naik motor, ketemu saya di jalan, dia berhenti, tapi dia tanya, ojek apa? Doa itu relasi. Jemaat! Jemaat bisa berkata-kata dengan orang yang saudara. Contoh, pernah aku tidak saudara telepon, terus ada satu suara bilang begini, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Pernah? Suara perempuan atau suara laki-laki? Itu kamu pun kakak. Apalagi saya kira di Jakarta sudah lebih maju lagi, jadi bahkan mesin saja bicara dengan kita. Kita mau sampai di tol, mau sampai pintu masuk mana, itu nona bilang, tempelkan kartu Anda. Pas uang sudah keluar, terima kasih. Itu mesin saja bisa ngomong begitu. Doa bukan kata-kata. Doa apa? Relasi. Ada 5 yang disampaikan. Saya omong cepat-cepat saja. Satu, berdoalah setiap waktu. Sama-sama. Berdoalah. Yang dimaksud dengan setiap waktu dalam ayat 18 itu bukan berarti jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9. Bukan itu. Berdoalah waktu kamu senang, berdoalah waktu kamu sehat, berdoalah waktu kamu untung, berdoalah waktu kamu. Karena kita ditempatkan pada 3 kondisi. Satu, ada kondisi di mana kita mau, Tuhan juga mau sesuai rencananya. Tapi ada kondisi kedua, kita mau, Tuhan tidak mau. Ada kondisi yang ketiga, Tuhan mau, tapi kita yang tidak mau. Tuhan bilang, hei, kamu tolong kerja dengan baik-baik dulu, adil-adil dulu. Kita yang masih aduh. Karena itu berdoalah setiap. Kedua, berdoa dalam roh. Sama-sama, berdoa. Yang dimaksud yang berdoa dalam roh dalam teks ini, dia pun maksud begini. Berdoalah dalam kesatuan dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu catatannya begini. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang kudus. Yang kudus tidak dapat bersatu dengan tidak kudus. Tanggalkanlah kasutmu sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Kalau orang biasa kutip
Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tapi saya mau kasih saudara, sebelum ayat 28, ada ayat 26, 27, dia bilang begini, roh, kesatuan dari roh kudus itu, berdoa bagi hal-hal yang tidak terkatakan. Yang kedua, karena 5 menit ke depan dari hidupmu yang kau tidak tahu, dan masa depan, kalau engkau ada masalah, engkau tidak tahu jalan keluar terbaik darimu apa, kecuali roh yang tahu. Setelah paham itu 2 hal, baru dia boleh bilang begini, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Harus paham itu. Ketiga, berdoalah dan berjaga-jaga. Berdoa dan, yang dimaksud berdoa dan berjaga-jaga itu begini, bagian kita sempurnakan, kerjakan dengan baik. Kalau saudara ada kios, ada toko di rumah, setelah dengar khotbah ini, siapa yang berani pulang bilang begini, anak-anak, sebentar jam tidur, kamu langsung tidur saja, tidak usah tutup toko, tidak usah tutup kios. Terus anak-anak bilang, mama kenapa begitu? Kita sudah berdoa. Menurut saudara besok beras masih ada? Masih ada? Gula ada? Dia mutasi ke? Bagian kita lakukan. Amin toh? Keempat, berdoa tanpa putus-putus. Berdoa tanpa putus-putus. Yang dimaksud dengan berdoa tanpa putus-putus itu begini, terinstalasi, terkoneksi. Listrik di ini gedung ini kan terinstalasi dengan baik. Ketika kita butuh ini lampu kan tinggal colok, mau cas HP tinggal colok, mau kasih hidup ini barang-barang pun kan tinggal colok, karena sudah terkoneksi. Amin toh? Yang kelima dia bilang begini, berdoalah juga untuk orang lain. Berdoa untuk, yang dimaksud dengan doa syafaat adalah berdiri menggantikan seseorang untuk menyampaikan pergumulan-pergumulan. Karena saya kira acara ini benar. Saudara, dengar. Coba saudara periksa. Pernah berdoa untuk orang lain atau tidak? Betul? Doa apa? Doa serahkan. Oh, mantap. Jemaat, coba periksa 10 doa terakhir dari kita. 10 doa terakhir dari kita, coba periksa. Bagi yang biasa berdoa, yang tidak berdoa dia periksa apa? Nah, yang 10 doa terakhir, coba saudara periksa. 1 menit pertama kita punya doa itu, Tuhan terima kasih, Engkau luar biasa, Engkau mantap. Itu 1 menit pertama. Masuk menit kedua tuh daftar permintaan. Itu semacam proposal. Proposal rohani. Minta 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Terus di bagian terakhir dia bilang, ampunilah segala dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Itu separuh sebelum kata ampun itu ada kalimat potong yang dia biasa pakai. Dia bilang, Tuhan, sebenarnya masih banyak hal yang ingin. Nah, 80 tadi itu kurang banyak kan? Nah, tidak apa-apa lah, kan minta juga di Tuhan, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi coba saudara periksa. Permintaan kita jangan-jangan terlalu egois hanya untuk kita punya diri. Kita tidak pernah berdoa bagi orang lain. Dengarkan nasihat Rasul Paulus soal hal ini. Dengar, dia bilang begini. Tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Pemerintah itu adalah hamba Allah. Tapi yang kedua nasihat Rasul Paulus kepada Timotius dia begini. Timotius, berdoalah bagi para pemimpinmu. Kenapa? Dengar, kenapa? Waktu dia jadi bupati, waktu dia jadi wali kota, waktu dia jadi gubernur, waktu dia jadi presiden, dia berdiri dan duduk di puncak ini. Di puncak ini dia dikelilingi oleh banyak kepentingan. Kepentingan keluarga, kepentingan tim sukses, ring 1, ring 2, kepentingan politik. Tempat di mana dia dulu itu menjadi licin, padahal dia akan ambil kebijakan untuk manusia satu Indonesia ini. Berdoa supaya dia tidak tergelincir di situ, kan dia akan mengambil kebijakan menyangkut saya dan saudara. Jaga baik-baik supaya dia jangan, kan kepentingannya terlalu banyak. Kenapa lihat saya? Ikat pinggang namanya, baju sirah, sepatu, perisai, ketopong, senjata pertama, senjata kedua. Oke, saudara lihat dari 7 hal yang disampaikan,
untuk sebuah kemenangan itu terkoneksi antara apa yang kita pikirkan, apa yang kita imani. Saya pakai contoh saja. Mati hidup Tuhan yang atur. Amin. Amin. Itu soal iman. Yang iman kasih tahu otak. Otak. Yo, kau tahu kau tidak? Tidak tahu. Kenapa? Terus tahu dulu. Otak. Mati hidup itu Tuhan yang atur. Oh, jadi otak kau kasih tahu kaki itu supaya kalau ada trek lari kencang ke depan, kaki jangan lompat ke tengah jalan. Bisa paham koneksinya itu. Ada masa depan dalam tangan Tuhan. Amin. Saudara percaya Tuhan menyiapkan masa depan bagi anak-anakmu. Amin. Betul. Saya juga yakin. Tapi yang antar itu anak dong pi sekolah, bukan Tuhan yang antar. Siapa yang antar? Siapa yang antar? Orang tua. Atau siapa yang di Jayapura karena dia terlalu sibuk, pagi-pagi dia berdoa, Tuhan, saya sibuk jadi Tuhan tolong jemput anak dong. Tuhan yang jemput pulang menangis, Bapak, menangis. Jadi bagian kita itu, ada yang mau Tuhan jemput, makanya yang kita punya maksimalkan. Amin kok? Oke, jemaat. Pesannya sangat kuat bagi sebuah kemenangan. Dalam rencana Allah kan Tuhan mau kita berproses. Saudara tahu, dia ini jangankan dalam gereja, saudara. Perusahaan-perusahaan swasta saja. Mereka waktu bangun, yang dicari pertama itu apa? Orang yang pintar. Orang yang pintar. Dalam perjalanannya mereka bilang, ternyata pintar saja tidak. Itu orang harus punya kekuatan emosi yang baik. Kekuatan apa? Saudara tahu kenapa emosi penting? Tidak kurang orang pintar di Indonesia, tidak kurang. Tapi orang tidak bisa untuk mengendalikan emosi. Saudara tahu, satu tindakan emosional menghancurkan dia punya hidup, menghancurkan keluarga punya hidup, menghancurkan karir, menghancurkan semua. Hari-hari ini kan kita dengar banyak informasi, berita-berita di televisi soal orang yang pintar sekali tapi emosi yang tidak terkendali. Orang yang tidak bisa kendalikan emosi, korup. Karena dia terlalu banyak merindukan, mau kasih kenyang dia pun paling cukup sudah. Yang ini emosi mesti bagus. Amin kah? Harus tambah satu. Dia mesti, ini sudah bagus ini. Emosi sudah bagus, tambah satu. Dia mesti punya kekuatan spiritual yang bagus. Spiritualitas itu, saudara, gerakan dari dalam keluar untuk Indonesia Raya. Itu spirit. Yang dari dalam keluar itu namanya pencitraan. Spiritualitas itu gerakan dari dalam keluar. Yang di dalam itu apa? Teologi. Yang keluar itu apa? Etika. Perjumpaan teologi dan etika itulah spiritualitas. Ada sampah. Kita semua tidak suka sampah kan? Orang yang punya spiritualitas yang bagus, dia ambil saja, dia sapu saja, karena gerakannya dari dalam keluar. Yang pencitraan, itu dia kasih tahu dia punya teman. Pas saya sapu, engkau foto. Sama-sama bagus. Nah, sekarang saudara-saudara, untuk memahami kehendak Tuhan, supaya kita, oh ini indah rencanamu ini Tuhan, dalam rangka menang bersama Indonesia, saya kira ini dia punya catatan baik bagi kita. Kita mesti profesional di kita pembidang. Pendeta-pendeta sudah profesional di dia pembidang, politisi mesti profesional juga. Jangan sampai politisi, dia bilang itu hari saya tidak mau, tapi memang orang sudah datang-datang mau bagaimana.